Halo semua, perkenalkan nama saya Alvaro Tendra Undap, biasa dipanggil Theo. Saya merupakan mahasiswa Departemen Oceanografi Universitas Diponegoro Angkatan 2019 dengan NIM 26050 119140093 dari kelas Oceanografi A. Saya juga merupakan praktikan dari praktikum penginderaan jauh dan pemetaan laut. Di sini saya akan menyampaikan modul 1 dari praktikum Indraja yang berjudul Interface Pengenalan AirMapper 7.0 dan Citra Landsat 8. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara garis besar tentang penginderaan jauh. Penginderaan jauh bisa diartikan sebagai ilmu atau seni atau alat. Penginderaan jauh juga merupakan penginderaan dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan benda atau objek dan hasil yang dikaji berupa hasil rekaman. Untuk alat, penginderaan jauh memiliki fungsi sebagai alat untuk mengambil atau memperoleh data. Sebagai mahasiswa oceanografi, penginderaan jauh harus dikonsepkan sebagai alat. Setelah data diperoleh, penginderaan jauh berfungsi untuk mengubah data menjadi sebuah peta atau gambar. Contohnya seperti tumpahan air minyak, suhu, salinitas, dan lain-lain. Sebagai ilmu dan seni, penginderaan jauh diartikan untuk memperoleh informasi atau data tentang objek, daerah, atau gejala. Gejala di sini juga dapat menjadi informasi dengan cara menganalisis datanya dengan alat tanpa kontak langsung. Penginderaan jauh dapat dimanfaatkan secara multidisipliner. Multidisipliner memiliki arti yaitu dapat digunakan pada banyak disiplin ilmu. Sebagai seorang oceanografer, terdapat 4 manfaat dari penginderaan jauh. Pertama, penginderaan jauh dapat dimanfaatkan untuk mengamati sifat fisis laut. Sifat fisis laut terdiri dari suhu, salinitas, dan densitas. Kedua, dapat mengamati pasang surut dan gelombang laut. Yang ketiga, dapat mencari lokasi upwelling, sinking, dan distribusi suhu permukaan. Dan keempat, dapat melakukan studi perubahan pantai, erosi, dan sedimentasi. Citra merupakan gambar visual yang direkam dari objek di atas permukaan bumi. Citra dibedakan menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Hal itu diakibatkan oleh spektrum, sensor, dan detektornya. Citra foto dalam perekamannya didasarkan pada pukulan tenaga dari objek. Perekamannya menggunakan sensor kamera, sedangkan detektornya adalah film dengan prosesnya bersifat kimiawi. Sedangkan citra non-foto merupakan citra yang dihasilkan oleh sensor. Citra non-foto terdiri dari citra tunggal dan citra multispektural. Citra tunggal adalah citra yang dibuat dengan sensor tunggal. Sedangkan citra multispektural adalah citra yang dibuat dari sensor yang lebih dari satu. Citra non-foto menggunakan bantuan dari satelit. Untuk software sendiri, terdapat banyak sekali yang dapat digunakan untuk penginderaan jauh. Contohnya ArcGIS, QGIS, AirMapper, IRDAS Imagine, CIDAS, ENVI, dan masih banyak lagi. Pada modul 1 ini, software yang digunakan yaitu AirMapper. AirMapper adalah salah satu software yang digunakan untuk mengolah data citra. Masih banyak software lain yang dapat mengolah data citra seperti Idrisi, IRDAS Imagine, PCI, dan lain-lain. Masing-masing software memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Kelebihan dari AirMapper terdapat pada kemudahan untuk mengolah data citra dan data satelit. Pengolahan data dapat dikerjakan dengan pemahaman dasar dari AirMapper. Pencitraan gambar dan penggambaran menjadi lebih lancar dengan adanya kemudahan untuk membuat dan merombak peta. AirMapper juga dapat mengkompres citra-citra tersebut yang terhubung dengan internet. Penginderaan jauh pasti menggunakan satelit. Nah, satelit yang digunakan untuk penginderaan jauh yaitu satelit Landsat, satelit IKONOS, dan satelit Sentinel. Pada modul 1, dengan judul Pengenalan AirMapper 7.0 dan Citra Landsat 8, terdapat 6 materi di dalamnya. Yang pertama, yaitu download citra, kedua penggabungan citra, ketiga penajaman citra, keempat cropping citra,
kelima reading data value, dan keenam yaitu geolink. Oke, download Citra dapat dilakukan secara gratis melalui website resmi dari USGS, yaitu earthexplorer.usgs.gov. Download Citra berfungsi untuk mendapatkan data berupa citra yang akan diolah nantinya menggunakan software AirMapper. Perlu diingat, sebelum melakukan download, kita harus memiliki account USGS, karena jika tidak, data Citra tidak dapat di-download. Penggabungan Citra digunakan untuk menyatukan banyak band menjadi satu. Untuk band yang digabungkan sebanyak 8 band. Band 9 sampai 11 tidak digunakan karena merupakan band thermal. Tujuan dari penggabungan band-band tersebut yaitu untuk dapat melihat daerah yang diinginkan atau yang akan diteliti dengan lebih jelas. Selanjutnya ada penajaman citra. Penajaman citra dilakukan untuk memperjelas gambar dari citra yang akan diteliti. Tapi, jika kita mengambil data citra yang banyak tertutup oleh awan, maka hasil penajaman akan kurang kualitasnya. Awan yang tebal akan membuat warna citra menjadi gelap. Penajaman citra juga memberi warna pada citra. Warna yang digunakan yaitu RGB atau Red, Green, Blue. Karena dari AirMapper sendiri memiliki fitur untuk mengalgoritma warna RGB. Selanjutnya ada cropping citra. Cropping citra dilakukan untuk memperbesar daerah yang akan diteliti lebih lanjut. Pada AirMapper, cara mengcrop suatu citra yaitu dengan mengklik lambang kaca pembesar. Ketika melakukan cropping citra, diusahakan tidak mengcrop bagian citra yang banyak awan. Hal tersebut untuk menghindari hasil cropping yang gelap. Cropping citra dilakukan ketika citra sudah selesai digabungkan dan ditajamkan warnanya. AirMapper menyediakan sebuah fitur untuk mengetahui nilai titik dari citra yang akan diteliti. Fitur tersebut yaitu Reading Data Value. Dengan menghilangkan efek smoothing pada citra kita, maka akan muncul data berbentuk pixel-pixel. Dari bentuk pixel-pixel ini, dapat kita lakukan titik koordinatnya. Titik koordinat dapat diketahui menggunakan fitur Self Values Profile. Untuk mengetahui titik koordinat lebih rinci, dapat menggunakan fitur Cell Coordinate. Untuk menandai titik-titik, dapat menggunakan fitur Polyline dan Polygon. Bedanya yaitu, Polyline hanya untuk mengetahui panjang dari kumpulan titik-titik, sedangkan Polygon kita dapat mengetahui luas dari kumpulan titik-titik yang diklik. Pada fitur Geolink, terdapat banyak macamnya. Pada praktikum kali ini, kami menggunakan Geolink to Window, Geolink to Screen, Geolink to Overview ROM. Geolink to Window merupakan salah satu jenis geolink pada AirMapper. Geolink to Window dapat dilakukan jika terdapat dua citra. Fitur ini digunakan untuk menyambungkan citra 2005 dengan citra 2009. Jadi, jika citra 2005 digerakkan, citra 2009 bergerak dengan citra gerakan yang sama. Data yang digunakan yaitu data citra dari satelit IKONOS. Selanjutnya, Geolink to Window merupakan salah satu jenis geolink pada AirMapper juga. Geolink to Window dapat dilakukan jika terdapat dua citra. Fitur ini digunakan untuk menyambungkan citra 2005 dengan citra 2009. Jadi, jika citra 2005 digerakkan, citra 2009 bergerak dengan gerakan yang sama. Data yang digunakan juga menggunakan data citra dari satelit IKONOS. Selanjutnya, Geolink to Overview ROM. Geolink to Overview ROM juga merupakan salah satu jenis geolink pada AirMapper. Geolink to Overview ROM dapat mengetahui titik yang kita pencet pada citra tersebut. Maka dari itu, kami dapat meneliti titik tersebut lebih detail. Fitur Geolink ini berguna untuk mengetahui perbedaan posisi dari satu titik dengan titik yang lain. Selain itu, juga berguna untuk memunculkan hasil zoom dari titik yang ditunjukkan. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait modul 1 yaitu
interface pengenalan AirMapper 7.0, dan Citra Lansat 8. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga dapat menambah pengetahuan bagi yang menonton. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.